Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Clarisida Krisnawati Dakosta dengan NIM 210401201200026. Mahasiswi DPWK Undip Angkatan 2020 akan memberikan sedikit tutorial mengenai latihan pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi Google Earth Pro untuk memenuhi penugasan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, untuk langkah pertamanya yaitu kita buka dulu aplikasi Google Earth Pro. Berikut adalah tampilan Windows Google Earth Pro. Google Earth Pro di sini digunakan untuk survei data lapang, di mana data yang akan saya survei adalah berupa data fasilitas sarana di Desa Buntar. Fasilitas itu dapat dicari pada search box yang ada di sini, yang ada di kiri atas. Untuk fasilitas pertama yang akan dicari adalah fasilitas pendidikan berupa SD. Klik search. Di Desa Buntar ini, fasilitas pendidikannya hanya terdiri dari SD dan juga TK. Untuk SD di Desa Buntar, untuk memarking data bisa dengan klik nama SD-nya. Selanjutnya kita pilih add place mark untuk menandai atau memarking datanya. Tempatkan pada posisi yang benar dan sesuai. Setelah itu kita ganti namanya pada kotak dialog Google Earth New Place Mark, diganti menjadi SDN1 Buntar. Kemudian klik OK. Lalu sebelum marking data SDN berikutnya, pada places kita klik SDN1 Buntar, klik kanan, save place as, beri nama SD di Desa Buntar, lalu klik save. Setelah itu kita panggil datanya SD di Desa Buntar dalam format KMZ. Setelah itu kita lanjutkan memarking data SD2 Buntar Mojokedang. Baik, berikutnya dengan langkah yang sama, add place mark, lalu tempatkan pada sekolahnya. Kita ganti namanya menjadi SDN2. Kemudian klik OK. Karena SD-nya hanya 2, maka pada places tadi, pada KMZ yang sudah dipanggil tadi, kita klik kanan, kita save place as, kita ganti namanya menjadi SD di Desa Buntar Fix. Kemudian klik save. Lalu yang berikutnya kita bisa memanggil fasilitas pendidikan berupa TK. Untuk SD ini bisa di delete terlebih dahulu. Kemudian kita cari fasilitas pendidikan berupa TK di Desa Buntar. Yang pertama ada TK Buntar 1, kita klik. Lalu kita add place mark, kita tandai tempatnya. Kita ganti namanya menjadi TK Buntar 1, lalu klik OK. Selanjutnya, klik kanan pada TK Buntar 1, save place as, menjadi TK di Desa. Kemudian klik save. Lalu dipanggil data TK Desa Buntar. Oke. Berikutnya kita marking data di TK Buntar 2. Add place mark lagi. Kita marking datanya TK Buntar 2.
Kemudian klik OK. Karena TK-nya hanya 2, maka TK di Desa Buntar KMZ tadi, kita klik kanan, kita save plus S. Kita ganti namanya menjadi TK di Desa Buntar Fix. Setelah sudah, kita delete atau remove dulu TK-nya. Berikutnya, kita akan mencari fasilitas kebudayaan dan rekreasi berupa Balai Desa. Balai Desa Buntar. Kita add plus mark lagi. Kita tempatkan pada lokasi yang sesuai. Lalu diberi nama Balai Desa Buntar. Klik OK, lalu diklik kanan, save plus S karena hanya ada 1, maka Balai Desa Buntar Fix. Kemudian klik save. Lalu berikutnya ada fasilitas peribadatan berupa Masjid Buntar. Yaitu pertama ada Masjid Etawa Buntar. Kita klik add place mark. Kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Lalu kita ganti namanya menjadi Masjid Etawa. Lalu klik OK, jangan lupa masjidnya kita save plus S terlebih dahulu, lalu diganti menjadi Masjid di Desa Buntar. Kita panggil dulu datanya. Kemudian kita marking data masjid yang berikutnya. Ada Masjid Al-Mujahidin. Kita ganti namanya. Klik OK, lalu ada Masjid Kasentanan. Masjid Kasentanan dipaskan pada lokasinya. Lalu klik OK. Kemudian ada Masjid Al-Hidayah. Kita add plus mark lagi. Kita ganti namanya menjadi Masjid Al-Hidayah. Klik OK. Lalu ada lagi Masjid Al-Jariyah. Masjid Al-Jariyah. Klik OK, kemudian ada lagi Masjid Al-Mu'min. Kita paskan dulu posisinya. Al-Mu'min. Lalu ada Masjid Al-Amin. Add plus mark, lalu ditandai di sini. Al-Amin. Klik OK,
Oke, lalu yang terakhir ada Masjid Mahnas Pintu Bahrun. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Ganti namanya menjadi Masjid Mahnas. Oke, karena sudah habis masjidnya, kita klik masjid yang KMZ, Save Plus S, lalu kita ganti nama menjadi Masjid di Desa Buntar Fix, lalu dengan Save As type-nya jangan lupa KMZ, lalu klik Save. Setelah itu kita delete dulu. Kemudian kita cari fasilitas taman dan olahraga. Di sini terdapat lapangan di Desa Buntar. Yaitu ada satu lapangan, kita add place mark. Ini kita ganti nama menjadi lapangan. Oke, lalu klik kanan, Save Plus S, lapangan di Desa Buntar Fix karena hanya satu. Kemudian kita delete lagi dan fasilitas yang terakhir adalah fasilitas perekonomian berupa perdagangan dan jasa seperti warung. Warung ini bisa adalah warung lapangan voli. Add place mark, kita tandai. Kita beri tanda di sini. Kita ubah namanya menjadi warung lapangan. Kemudian klik OK, jangan lupa diklik kanan terlebih dahulu, lalu klik Save Plus S. Warung di Desa Buntar, lalu klik Save. Lalu kita masukkan dulu, kita panggil datanya, warung di Desa Buntar. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk memarking data warung berikutnya, yaitu warung pecel Bu Puniem. Kita marking datanya, ganti namanya menjadi warung pecel Bu Puniem. Klik OK, lalu ada warung Kopi Lekto. Warung Mijowo ini tadi adalah warung lapangan voli, jadi sama, tidak perlu di marking. Kemudian ada warung Kopi Lekto. Kita marking dengan add place mark. Kemudian kita posisikan tempatnya, lalu kita ganti namanya menjadi warung Kopi Lekto. Klik OK, kemudian ada soto sapi Bu Surati. Add place mark. Kemudian diberi tanda, ganti nama menjadi soto sapi Bu. Dan klik OK. Lalu ada Wianto Somai Ikan. Add place mark lagi, kemudian kita posisikan sesuai dengan tempatnya, lalu diganti menjadi warung Wianto Somai Ikan.
klik OK. Lalu lanjut lagi ada warung Hananto. Warung Hananto ini berada di luar Buntar. Kita ambil warung Tempura Saka. Kita marking. Jadi desa Buntar adalah desa yang terdapat di dalam garis merah. Garis merah di sini berupa batas administrasi dari desa Buntar. Untuk mengetahui bahwa batasan dari desa Buntar itu hanya sebatas garis merah tersebut. Ini diganti namanya menjadi warung Tempura Saka. Klik OK. Lalu ada sudah habis karena nilainya di kecamatan lain. Karena warung sudah habis, maka klik warung di desa Buntar, kita klik kanan Save Place As, lalu kita ganti namanya menjadi warung di desa Buntar Fix, lalu klik Save. Kemudian karena fasilitas-fasilitasnya sudah kami cari, sudah dilakukan survei lapang berupa fasilitas di Desa Buntar, maka untuk menampilkannya, titik-titik persebarannya, kita bisa menampilkannya pada aplikasi QGIS. Data-data tersebut bisa kita panggil ke dalam sini, yaitu ada SD di Desa Buntar Fix, ada TK, fasilitas pendidikan dua-duanya, ada fasilitas kebudayaan rekreasi berupa balai desa, fasilitas peribadatan berupa masjid, kemudian ada lapangan di Desa Buntar, dan ada warung di Desa Buntar. Berikut adalah titik-titik persebarannya. Untuk mengetahui apakah ini berada di dalam wilayah cakupan lingkup atau lingkup Desa Buntar, caranya adalah dengan menampalkan SHP dari Desa Buntar itu sendiri, seperti ini. Lalu SHP-nya bisa di zoom to layar. Berikut adalah titik-titik persebarannya. Untuk mengkonversi data, caranya apabila melakukan konversi data di aplikasi QGIS, caranya dengan mengklik file KMZ tadi, diklik kanan, Export Save Future As, formatnya adalah S3 Save File atau SHP, geometrinya automatic diganti point, include-nya Z dimension di unchecklist, CRS-nya ini bisa menyesuaikan, lalu file name-nya diganti menjadi SHP warung. Save, klik OK. Lalu berikutnya sama, lapangan di Desa Buntar itu juga export save future as. Jangan lupa geometry type-nya point, include Z dimension-nya tidak di checklist, file name-nya diganti menjadi SHP lapangan. Kemudian klik save, lalu klik OK. Kemudian ada masjid di Desa Buntar juga sama, konversi data export save future as, geometry type-nya adalah point, include Z dimension-nya di unchecklist, untuk CRS-nya menyesuaikan, untuk file name-nya adalah SHP masjid. Gitu, lalu klik OK. Setelah itu ada Balai Desa Buntar. Di export save future as, automatic diganti point, input Z dimension-nya di unchecklist, dan file name-nya diganti menjadi SHP Balai Desa. Lalu klik OK. Kemudian berikutnya adalah TK. TK juga diekspor, di konversinya sama, yaitu ini point, di unchecklist, file name-nya adalah SHP. Save, klik OK. Yang terakhir ada SD di Desa
Buntar, export save feature as untuk mengonversinya, geometry type point, input set dimensionnya di unchecklist, file name-nya diganti shpsd. Begitu, klik save lalu klik OK. Maka ini titik-titik persebarannya. Begitu. Mungkin untuk latihan pengolahan data keuangan berupa data fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Buntar, cukup sekian dari saya. Semoga tutorial atau pelatihan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.